Oke, kita bahas lebih detail. Di sini saya akan tunjukkan datasheetnya untuk mengetahui dari mana data-data ini didapatkan. Bisa teman-teman lihat pada datasheet, di sini terdapat dua barisan angka biner. Yang mana barisan pertama ini untuk analog input 1 dan settingan analog input 2. Kemudian barisan angka biner yang bawah itu untuk settingan analog input 3 dan analog input 4. Untuk analog input 1 dan settingan analog input 2 itu harus tersimpan di word n+1. Kemudian untuk settingan analog input 3 dan analog input 4 itu harus tersimpan di n+2. N ini teman-teman yaitu channel output terakhir dari device sebelum ekspansi unit yang kita gunakan. Jadi channel output terakhir sebelum ekspansi unit ini. Tadi sudah saya informasikan bahwa ekspansi unit ini yang saya gunakan terhubung dengan PLC CP1E yang mana channel output terakhirnya adalah 101. Jadi ini yang menjadi nilai N-nya teman-teman. Nah, jadi kalau kita rumuskan di sini word n+1, N-nya tadi 101 ditambahkan 1 menjadi 102. Kemudian word yang kedua n+2 101 ditambah 2 menjadi 103. Jadi dua word sebagai destinasinya sudah kita dapatkan, yaitu 102 dan 103. Maksudnya nanti untuk settingan analog input 1 dan settingan analog input 2 akan disimpan pada word 102. Kemudian untuk settingan analog input 3 dan settingan analog 4 itu akan tersimpan di word 103. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, untuk barisan biner ini yang atas dan yang bawah ini adalah barisan bilangan biner yang nantinya akan kita konversikan ke dalam bilangan heksa. Dan bilangan heksa itulah yang nantinya akan dimasukkan ke instruksi move ini. Selanjutnya teman-teman lihat pada barisan angka bilangan biner ini terdapat kotak yang kosong. Ada 8 kotak. 4 kotak sebelah kanan itu untuk analog input 1. Dan 4 kotak di sampingnya sebelah kiri itu untuk analog input 2. Kemudian yang bawah juga sama untuk barisan bilangan binernya. Paling kanan itu untuk analog input 3 dan sampingnya 4 kotak di sampingnya itu untuk analog input 4. Referensi atau acuan untuk pengisiannya ini ada di bawahnya teman-teman. Di sini terdapat setting data. Jadi 2 kotak sebelah kanan itu untuk melakukan settingan sinyal analog yang keluar dari transmitter yang kita gunakan atau dari input device yang kita gunakan. Kemudian 2 kotak berikutnya adalah ini untuk aktivasi inputnya digunakan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah averaging data. Averaging dari data analognya. Seperti itu. Untuk pengisiannya coba kita simulasikan. Di sini saya sudah siapkan file Excel untuk coba kita simulasikan pengisiannya. Nah, teman-teman perlu diketahui juga, tadi di awal sudah saya tunjukkan bahwa transmitter yang saya gunakan ini terhubung pada input 1. Dan untuk input 2, 3, dan 4
itu tidak digunakan. Jadi nanti untuk pengisian datanya untuk input 2, 3 dan 4 ini bisa dikosongkan atau diberikan nilai 0 seperti itu. Kemudian untuk informasi selanjutnya, untuk transmitter yang saya gunakan ini mengeluarkan sinyal analog dengan besaran arus 4 sampai 20 mA. Jadi nanti yang kita pilih adalah rank code bilangan biner yang 10 ini. Kalau transmitternya misalnya teman-teman punya yang mengeluarkan sinyal analog besaran tegangan, misalnya dengan 0 sampai 10, maka yang dipilih adalah rank code bilangan biner 01 seperti itu. Oke, kembali lagi coba kita isi. Tadi untuk input 2, 3 dan 4 itu kita beri data 0 karena tidak digunakan. Nah, jadi kita fokus saja ke input 1 ini. Input 1 ini tadi sudah kita ketahui, dua kotak paling kanan itu adalah 1, 0. Jadi di sini 1, 0. Kemudian dua kotak berikutnya adalah 1, di sini juga 1. Seperti itu. Nah, jadi barisan data biner ini sudah kita lengkapi, tinggal kita konversi ke dalam bilangan heksa. Kita konversikan. Yang pertama ini ada data biner 1000, konversikan ke heksa menjadi 8. Kemudian data biner 0000, konversikan ini menjadi 0. Kemudian sebelah kanannya ini sama 0 juga. Kemudian paling kanan untuk settingan analog input 1, ini data binernya 1110, kita konversikan ke heksa menjadi E. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya barisan yang kedua, ini sama. Hasil konversinya 8, 0, di sini 0, dan di sini 0. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi settingannya sudah kita dapatkan untuk input 1 dan 2, yaitu 800E, dan untuk settingan input 3 dan 4 itu 8000. Nah, jadi nanti tinggal diisikan pada instruksi move ini. Heksa kita beri simbol pagar 800E, dan untuk instruksi move yang kedua pagar 8000. Oke, jadi untuk bagian settingan ini sudah kita dapatkan. Kita lanjutkan ke fungsi kedua pada susunan diagram leader ini pada network 1 dan network 2. Bisa diperhatikan di sini terdapat instruksi timer, teman-teman, berfungsi untuk mendelay aktifnya instruksi move yang ada di bawahnya ini. Yang mana instruksi move ini berfungsi untuk memunculkan data sinyal analognya nanti. Nah, jadi ini di-delay terlebih dahulu agar instruksi move yang ada di atasnya ini aktif terlebih dahulu. Jadi sengaja didesain atau disusun agar settingan dieksekusi terlebih dahulu, barulah pembacaan sinyal analognya. Nah, teman-teman perhatikan lagi, pada network 2 ini terdapat instruksi move di mana sumber datanya itu ada di WOOD 002. Nah, jadi WOOD 002 inilah yang menjadi sumber data sinyal analognya. Kenapa 002? Petunjuknya ada di datasheet bahwa untuk penarikan data sinyal analog input 1 itu ada di WOOD M+1. Kalau untuk input 2 itu ada di M+2, analog input 3 itu ada di M+3,
Untuk analog 4 itu ada di M+4. Berhubung di sini saya hanya menggunakan analog input 1, jadi saya hanya menggunakan satu data saja. 2, 3, dan 4 tidak saya gunakan. M ini teman-teman, ini adalah channel input terakhir dari device yang kita gunakan sebelum ekspansi unit AD041 ini. Jadi device sebelum ekspansi ini teman-teman, yaitu di sini PLC Omron CP1E. Channel input terakhirnya adalah 1. Jadi ini nilai M-nya teman-teman. Oke, jadi kita bisa ketahui sumber data sinyal analog input satunya adalah M+1, 1 ditambah 1, hasilnya 2. Jadi sumber datanya itu ada di Word 2. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti munculnya data analognya itu ada di D, data memori 0 ini yang ditarik dari Word 002. Baik, untuk program jadi seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba langsung transfer ke PLC-nya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, sudah terhubung. Kita transfer programnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Langsung kita aktifkan. Nah, ini teman-teman, jadi programnya sudah tersimpan di PLC-nya. Sekarang kita lihat pada network 2, pada instruksi move ini, sumber data Word 2 sudah menampilkan data digitalnya, data digital hasil konversi dari sinyal analog yang masuk ke ekspansi unitnya. Pembacaan sekarang ada di kisaran 1000 teman-teman, 1000 dalam bilangan desimal, karena di sini ditampilkan dalam bilangan desimal. Untuk basicnya data itu dikonversikan ke dalam bilangan heksa teman-teman. Seperti di awal saya informasikan bahwa sinyal analog yang masuk ke ekspansi itu akan dikonversikan ke dalam data digital bilangan heksa. Nah, ini sengaja saya munculkan dalam bentuk atau dalam data bilangan desimal. Biar jelas nanti untuk perubahan nilainya. Sekarang kita coba panaskan transmitternya teman-teman dan kita lihat perubahan nilainya. Kita mulai, kita panaskan. Untuk nilai awal ada di kisaran 900 ya teman-teman. Transmitternya atau PT100 nya ini sudah mulai saya panaskan. Teman-teman perhatikan, data digitalnya ini sudah mulai berubah. Mulai naik 1300, 1400, kemudian mencapai 1700,
1800. Terus naik teman-teman, ini masih saya panaskan. Nah, jadi seperti itu teman-teman prinsip kerjanya. Jadi PP100 ini saya panaskan sehingga akan berpengaruh terhadap keluaran sinyal analognya. Ini belum kita scaling teman-teman. Nanti untuk kedepannya teman-teman kalau mau praktek di tempat masing-masing, teman-teman bisa tambahkan instruksi scaling atau arithmetic proses biar teman-teman nanti bisa olah lagi data digital ini sehingga dapat memunculkan data dalam nilai suhu sesungguhnya. Seperti itu. Oke, jadi itu sedikit pembahasan dari saya terkait pembuatan program untuk pembacaan ekspansi unit AD041. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai dengan selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.